Setelah sebelumnya kita membahas 4 tragedi besar yang terjadi pada umat Islam, maka dalam video ini ada sesuatu yang spesial yang akan kita bahas. Mau tahu apa itu? Tonton video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang Islam di Andalusia dan Turki. Berakhirnya Daulah Islam di Andalusia merupakan hal yang menyita perhatian umat Islam dan non-Islam di dunia sekarang. Kurun waktu 5 abad sebelum jatuhnya Andalusia dianggap oleh orang Islam sebagai periode sejarah yang patut dibanggakan dan tentunya dihitung sebagai milik Islam dan juga orang-orang Islam. Bahkan merupakan sejarah Spanyol yang sesungguhnya. Meskipun periode tersebut masih termasuk periode Islam dengan segenap agama dan pemeluknya serta peradabannya benar-benar menghadapi tekanan dari umat Nasrani Spanyol setelah jatuhnya Granada. Kemudian mereka memerangi orang-orang Islam dan memburu orang Islam hingga banyak dari mereka yang disiksa dengan cara dibakar, dibunuh, dan dipotong anggota tubuhnya. Mereka juga membakar seluruh kitab yang mengarah kepada Islam, baik langsung maupun tidak langsung. Namun penduduk Spanyol sekarang menganggap periode Islam sebagai bagian dari sejarah rakyat Spanyol. Anggapan tersebut menjadikan kita, orang Islam, merasa bangga karena sejarah dan periode Islam menjadi periode besar di Spanyol. Di sini kami yakin dan keyakinan kami bukanlah sesuatu yang berlebihan bahwa Islam bukanlah sesuatu yang datang secara tiba-tiba di Andalusia dan juga bukan sosok penjajah dari luar. Akan tetapi Islam adalah pilihan rakyat di sana dan termasuk bagian dari sejarahnya. Kami juga yakin bahwa pengakuan rakyat Spanyol terhadap periode Islam di Andalusia tersebut dan juga rasa bangga mereka terhadap periode Islam serta memasukkannya ke dalam sejarah nasional mereka, sesungguhnya hal ini membukakan pintu kembali agar Islam kembali ke tanah yang subur tersebut dengan sumbangsi peradabannya yang jauh lebih dari segala bentuk kedengkian. Islam tidak terbatas pada orang Arab dan juga bukan untuk wilayah tertentu saja. Akan tetapi Islam adalah firman Allah untuk seluruh umat manusia dan juga risalah terakhir dari Allah yang diturunkan kepada penutup para nabi, yaitu Nabi Muhammad, untuk menjadi pembawa kabar gembira dan peringatan bagi seluruh alam. Di dalam hati kami bertanya-tanya, bagaimana orang Barat peduli dengan mengingat keberadaan orang-orang Islam di Andalusia dan merayakan peradabannya yang tinggi yang menjadi kunci kemajuan bagi Eropa. Bagaimana mereka merayakan peringatan tersebut sementara kita orang-orang Islam belum pernah melakukan muktamar sejarah sekalipun dan belum menulis satu ungkapan tentang peringatan tersebut. Sedangkan mengenai jatuhnya kekhalifahan dinasti Umayyah, dinasti Utsmaniyah, hal itu merupakan peristiwa besar dalam hidup umat Islam. Karena kepedihan tidak hanya berhenti pada pelengseran kekhalifahan, akan tetapi sebagian besar petaka yang menimpa orang Islam adalah muncul dari peristiwa tersebut, yaitu mulai dari terpecahnya wilayah Utsmaniyah dan pengontrolan Barat terhadap segala kebijakan lalu memberikannya kepada kaum sekularis. Dari sini teman-teman sekalian, maka terjadi petaka besar, yaitu hilangnya Palestina, jatuhnya Irak, Afghanistan, Chechnya, dan Filipina. Awal dari semua petaka tersebut adalah akibat jatuhnya kekhalifahan Utsmani yang menjadi alat pemersatu umat Islam. Jatuhnya Daulah Utsmaniyah ini tidak terjadi begitu saja, teman-teman sekalian, namun akibat konspirasi yang dilakukan oleh musuh Islam dengan sangat terencana sekali. Kenapa kami katakan demikian? Karena Daulah Utsmaniyah merupakan daulah yang paling kuat pada saat itu. Kekuasaannya begitu luas dan wilayahnya begitu besar serta berdiri lebih dari 5 abad, di mana kekuasaannya mencakup Asia hingga Afrika yang didukung oleh banyak tentara dan juga melintasi Anatolia hingga Eropa Tenggara dan Eropa Tengah. Muhammad Al-Fatih sampai ke wilayah tersebut dengan pasukan berkuda yang gaungnya begitu membahana di telinga bangsa Eropa. Kemenangannya semakin kokoh dengan berhasil menduduki Konstantinopel pada tahun 857 Hijriah dan setelah itu berhasil menduduki Yunani, Bulgaria, Utsmania, Yugoslavia, Albania, dan Ciprus. Bahkan tentaranya telah sampai hingga selatan Italia.
Kekuasaan Islam yang besar ini membuat cemas negara Barat hingga mereka menyatakan sikap permusuhan dengan tujuan merobohkan kekuatan dan menjatuhkan daulah Islam. Maka teman-teman sekalian, jalan yang paling dekat yang bisa menghantarkan mereka pada tujuan adalah merobohkan kekuasaan Islam dari dalam. Sebuah peradaban tidak bisa mati melainkan dibunuh oleh tangan-tangan pemiliknya sendiri. Pihak Barat mengawali serangannya dengan perang ideologi yang berkoordinasi dengan orang-orang munafik yang benci terhadap negara. Kemudian mengirimkan kaum misionaris dan membangkitkan separatisme. Dari situ negara yang menjadi target kemudian mulai menampakkan keruntuhan. Setelah upaya yang begitu besar, begitu panjang, di mana orang-orang Islam berikutnya belum mampu mengembalikan daulah kekhalifahan seperti semula, atau paling tidak mengembalikan jabatan khalifah tersebut dengan mendirikan di tempat yang lain. Namun yang disayangkan teman-teman sekalian, tonggak kekhalifahan telah dihancurkan oleh penjajah di Turki, kemudian dilanjutkan dengan menghancurkannya di berbagai wilayah Arab. Ironisnya, jabatan suci tersebut yaitu kekhalifahan direnggut oleh makhluk Allah yang paling hina pada saat kekhalifahan harus berakhir di tangan seorang yang licik yaitu Mustafa Kemal Atatürk yang berhasil menghancurkan kekuasaan besar tersebut. Sesungguhnya Mustafa Kemal Atatürk yang menjadi petaka besar sebenarnya yang menimpa umat Islam saat itu. Ia dikatakan sebagai petaka karena telah melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh orang-orang lain, yaitu yang pertama melakukan penghapusan terhadap sistem kekhalifahan dan menyerukan pemisahan agama dari negara, di mana dengan begitu ia telah melanggar ketentuan yang menetapkan bahwa Islam adalah agama negara. Di balik pemisahan antara agama dan negara tersebut, ia bertujuan agar khalifah menjadi sekedar kekuasaan yang memiliki tugas keagamaan saja dan menyerahkan pengaturan urusan negara kepada para menteri di bawah naungan aturan sekular yang tidak beragama dan juga tidak bermoral. Orang pertama yang diminta untuk menerapkan pemikiran ini adalah Khalifah Abdul Majid. Setelah berkonsultasi dengan Inggris, Mustafa Kemal Atatürk menyatakan penghapusan terhadap jabatan kekhalifahan pada tahun 1924 Masih dan meminta Khalifah Abdul Majid beserta keluarganya untuk meninggalkan Turki. Mulai sejak itulah kaum sekular berkuasa di Turki. Kedua, kami hampir tidak mendengar pendapat ataupun protes dari orang-orang Islam baik di Turki maupun di negara-negara Arab atas jatuhnya kekhalifahan, kecuali beberapa suara yang tulus seperti Syekh Ahmad Sabri, seorang tokoh agama di Turki yang menulis sebuah buku yang berisi perlawanan terhadap kaum sekularis. Demikian pula beberapa suara yang tulus di Mesir. Tidak seorang pun mengira bahwa rasa bangga kita terhadap kekhalifahan Islam di Turki tanpa disadari merupakan sanjungan terhadap orang Turki, dan tentu saja jika pada masa lalu mereka mendapatkan pujian atas apa yang mereka wujudkan, yaitu berupa kemenangan pada saat mereka kuat, namun di periode yang terakhir mereka mengalami banyak kelemahan, terutama dalam mengelola urusan negara. Yang ketiga, dikeluarkannya undang-undang negara Turki yang mengarah pada fanatisme sektarian dengan tujuan memecah belah Daulah Utsmaniyah dari dalam, sehingga muncullah undang-undang sebagai berikut. Yang pertama, pembagian kekuasaan kepada pihak Utsmaniyun dan pihak asing ketika muncul apa yang disebut dengan Deklarasi Organisasi Utsmaniyah. Organisasi-organisasi tersebut tujuannya adalah untuk mengotak-otakkan orang Islam menjadi orang Islam Utsmaniyun yang merupakan penduduk Daulah Utsmaniyah dan orang-orang Islam non-Utsmaniyun yang merupakan bangsa asing. Para sekularis lupa bahwa khalifah Islam adalah untuk seluruh umat Islam dan bahwa ikatan Islam adalah lebih tinggi dari semua ikatan yang bersifat rasialis. Kecondongan yang bersifat rasialis tersebut kemudian berubah menjadi nasionalisme Turani yang menyerukan kepada pengikutnya bahwa kaum Turani yang merupakan bangsa Asia adalah lebih istimewa daripada bangsa yang lainnya. Nasionalisme Turani ini dengan cepat meluas menjadi sebuah ikatan pengganti dari ikatan Islam. Dari sini kemudian timbullah reaksi tandingan atas hal itu, yang oleh orang Arab disebut dengan nasionalisme Arab, dan dengan cepat muncullah kelompok separatis
dan fanatisme kebangsaan. Sebagai tandingan nasionalisme Turani, muncul nasionalisme Persia, Kurdi, Barbar, India, dan Pashtun. Rasa nasionalisme dalam diri orang Islam telah memecah belah umat Islam. Yang kedua, kelompok nasionalisme Turani yang dibentuk dengan tujuan menumbangkan ikatan Islam dan semua yang berkaitan dengan kematian kekhalifahan Islam berhasil menguasai Turki. Partai Persatuan dan Kemajuan atau yang disebut dengan Ittihad wa At-Taraqi merupakan kepanjangan tangan dalam masalah ini. Kaum Turani atau Toraniyun setelah jatuhnya kekhalifahan Islam memegang kendali atas semua elemen negara baik di bidang militer, administrasi maupun politik melalui Partai Persatuan dan Kemajuan. Nasionalisme yang dicetuskan oleh Mustafa Kemal Atatürk tersebut menjadi petakan yang paling berat bagi umat Islam di seluruh penjuru dunia, hingga Duta Besar Inggris di Turki saat itu menulis sebuah catatan kepada Menteri Luar Negerinya. Dalam catatan tersebut, ia mengatakan sekarang ikatan Islam telah terpecah dan urusan menjadi urusan Turki dan Arab. Yang keempat, kejengkelan Atatürk terhadap Islam kekhalifahan sampai pada batas pengambilan keputusan untuk menjatuhkannya setelah melakukan permainan yang terlihat dari kelompok nasionalis Turani, yaitu kelompok nasionalis Turki, yang mengakibatkan bentroknya bangsa Arab dengan bangsa Turki, dan juga antara bangsa Turki dengan bangsa-bangsa lainnya. Kita melihat kecondongan Atatürk pada pelengseran kekuasaan Khalifah Syar'i yang terakhir, Wahiduddin, dan mengubah kekhalifahan menjadi kekuasaan spiritual. Semua itu sebelum jatuhnya kekhalifahan secara resmi, ketika ia mengubah kekuasaan legislatif menjadi parlemen yang mengesahkan undang-undang barat dengan tujuan mengubah kekhalifahan menjadi kekuasaan spiritual. Dengan itu, maka kekhalifahan menjadi seperti jabatan kepausan di Roma yang hanya memiliki kekuasaan spiritual saja dan berada di bawah kontrol Nasrani dan Yahudi. Semakin menarik teman-teman sekalian bila kita berbicara tentang sejarah peradaban Islam, terkhususnya sejarah Islam di Andalusia dan Turki. Namun, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari sejarah Islam di Turki dan Andalusia, silakan dukung channel ini dengan cara subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.